Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, pengurus besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kematian dokter internship di Jambi memicu sorotan terhadap sistem pendidikan dan kerja tenaga medis muda di Indonesia. Dugaan beban kerja berlebihan, minimnya perlindungan, hingga praktik eksploitasi kini menjadi perhatian. Meski tengah diinvestigasi, kasus ini tak hanya membuka pertanyaan soal faktor medis, tetapi juga keselamatan kerja, supervisi, dan standar jam kerja dokter muda. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami dokter spesialis paru sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, kalau dari perspektif medis ini seberapa besar sih overwork atau kelelahan ekstrim bisa berkontribusi pada kematian mendadak pada usia muda nih? Tapi ya baik, tapi sebelum itu saya ingin sampaikan satu hal dulu ya. Jadi yang meninggal dalam 3 bulan terakhir ini dokter intensif itu bukan hanya dokter Mita, tapi ada 4 orang. Ya. Ada di Jambi ini, ada yang di Cianjur, ada di Bali dan sebagainya. Jadi ada dalam waktu 3-4 bulan ini ada 4 orang yang meninggal, 4-4-nya karena program intensif. Itu poin pertama. Poin kedua yang tadi disampaikan, tentu kita sangat berduka atas wafatnya Dr. Mita dan teman-teman yang lain. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga sebenarnya kita sangat sedih karena mereka meninggal dalam kerjanya ya. Yang ini disebut karena beban kerja, yang satu lagi karena ada dugaan tertular campak dan sebagainya. Jadi ini betul-betul sangat menyedihkan. Dan yang terakhir, kan selalu disebut bahwa kita kekurangan dokter gitu ya. Nah sekarang ada dokter yang baru mulai melakukan langkah pertama dalam kehidupannya, internship, tapi ada 4 orang dalam 3 bulan meninggal. Jadi betul-betul sesuatu yang sangat menyedihkan gitu. Jadi ini membuat kita harus betul-betul melakukan evaluasi ulang program internship ini, bagaimana sebenarnya dari awal sampai akhir, supaya jangan sampai hal seperti ini terjadi. Ini yang makronya. Nah tentang kelelahan itu, tentu saja kelelahan itu bisa sangat besar terjadi ya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu pada tanggal 23 atau 24 April 2026 ini, ada jurnal internasional yang namanya Medscape juga menuliskan tentang kelelahan pada petugas kesehatan, pada dokter, beban kerja sangat tinggi, jaga malam, belum stres mental, belum ada burnout, sehingga memungkinkan para dokter ini kalau beban kerja sangat tinggi sampai dia jatuh sakit seperti ini. Apalagi, nah ini ada apalaginya soalnya. Yang disampaikan tadi kan dokter pada umumnya. Apalagi teman-teman saya intensif ini, kan mereka dalam situasi intensif ya. Jadi mereka sudah jadi dokter, mereka memang bekerja di rumah sakit, tapi mereka harus menjalani kewajiban itu sebagai bagian dari program intensifnya supaya beneran bisa praktek mandiri. Jadi ada tekanan double, tekanan pekerjaan, tapi tekanan juga harus menyelesaikan pendidikan namanya lagi, menyelesaikan kegiatan internshipnya. Dan karena itu tentu mereka jadi kelompok yang sangat rentan. Jadi ada beban kerja yang sangat besar, sementara dokter ini semua dalam situasi yang rentan, sehingga akhirnya harus
terjadi hal yang sangat menyedihkan seperti ini. Karena itu saya sih sangat menganjurkan agar ada evaluasi menyeluruh dari awal sampai akhir, di mana saja loophole-nya begitu. Tentu saja kita semua setuju untuk kasus Dr. Mita atau dokter yang lain diinvestigasi kasus by kasus. Tapi kalau hanya kasus by kasus saja, saya kira masalah tidak akan selesai. Harus ada investigasi menyeluruh tentang program ini, bagaimana supaya ke depan bisa jadi lebih baik dan jangan sampai terjadi korban seperti ini. Ya Prof. Chandra, ini kan ada dugaan ya memang beban kerja berlebihan bahkan katanya tanpa hari libur. Kalau dalam standar kesehatan kerja seperti apa batas aman jam kerja tenaga medis sebenarnya? Sebenarnya batas aman tenaga medis dengan tenaga yang lain kurang lebih sama saja ya. Orang kerja 40 jam dalam seminggu dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang dokter itu kita punya semacam kayak kewajiban begitu ya. Ini pasiennya masih tadi kan disebutkan misalnya dokter Rita ini waktu di IGD sangat rajin kata temannya gitu kan. Nah kalau jam kerja sebenarnya sudah habis tapi pasiennya kelihatannya masih perlu perhatian, kemudian maka jam kerja bisa berkepanjangan. Apalagi kalau kemudian dipaksakan oleh sistem atau oleh atasannya atau oleh supervisinya untuk terus saja kerja, terusin begitu. Sementara si dokter internship ini tidak berani dalam tanda kutip melawan karena dia sedang dalam proses internship. Itulah yang membuat situasinya sangat berat, baik jamnya, jam malamnya, burnout-nya, dan juga stres mentalnya. Jadi sekali lagi selain kita berduka perlu ada evaluasi yang menyeluruh untuk ini. Nah biasanya nih dok, kalau dalam internship siapa biasanya yang mengatur penjadwalan? Penjadwalan itu dilakukan, internship ini dilakukan di 2 tempat ya, ada di puskesmas, ada di rumah sakit. Saya tidak ingat berapa bulan pembagiannya. Nah, di masing-masing puskesmas dan rumah sakit itu ada dokter supervisinya, ada dokter yang mengatur jadwalnya seperti apa. Nah, kalau kita ikuti media sosial, sekali lagi saya setuju, kita mesti investigasi. Kalau kita ikuti media sosial, justru katanya di tempat kerjanya itulah kemudian dia dipaksa untuk bekerja, bahkan sudah demam pun harus masuk kerja, masa istirahat tidak ada. Ini kan yang kasus yang ini. Kasus yang camp juga kurang lebih seperti itu. Dia sudah demam, sudah tertular, masih harus jaga malam dan menangani pasien campak, sehingga akhirnya sakit dan kemudian yang itu meninggal, yang ini juga meninggal. Jadi memang ada sistem di dalam rumah sakit yang mesti diperbaiki dan itu barangkali bisa diselesaikan dengan investigasi kasus by kasus. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak untuk melihat secara lebih luas. Apa yang terjadi di rumah sakit jelas satu masalah, tapi sebelum itu bagaimana penilaian, bagaimana seseorang mendapatkan sertifikat selesai internship itu bagaimana. Jangan sampai gara-gara takut sertifikatnya nggak keluar, ditakut-takutin, dia terpaksa harus bekerja berlebihan kan. Jadi saya kira penanganannya harus komprehensif, apalagi korban sudah sampai 4 orang dalam 3 bulan terakhir ini. Ya, Prof. Chandra dan juga pemirsa, ini seperti yang tadi Prof. Chandra sudah katakan, memang dalam 3 bulan terakhir 4 dokter magang meninggal dunia. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia desak audit independen soal beban hingga budaya kerja. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia atau MGBKI mendesak Kementerian Kesehatan melakukan audit independen terkait beban hingga budaya kerja yang dialami dokter internship atau magang yang meninggal dunia di Jambi. MGBKI juga menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran, intimidasi atau victim blaming. Perlindungan hukum, etik dan akademik juga harus didapat oleh peserta pendidikan dalam menjalankan tugasnya. MGBKI juga menilai perlu adanya penataan ulang sistem magang yang meliputi batas jam kerja hingga jaminan kesehatan kerja. Sikap MGBKI yang pertama adalah menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran. Beban kerja berlebihan, jam kerja tidak manusiawi, penugasan tanpa supervisi yang memadai, serta pembiaran terhadap kondisi sakit peserta pendidikan merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang tidak dapat dibenarkan. Yang kedua adalah mendesak audit independen, transparan, dan menyeluruh. Ya Prof, ini kan dikatakan ada kemungkinan mungkin semacam victim blaming atau intimidasi. Apakah budaya seperti ini umum dalam dunia medis atau kedokteran, dan jika memang ada ini seberapa berbahaya kira-kira?
saya tidak bisa mengatakan umum apa tidak umum, tapi yang jelas victim blaming pasti salah, tidak boleh dilakukan gitu ya. Artinya semua orang kita yang bekerja, saya sebagai dokter, teman-teman wartawan atau siapapun juga, dia harus bekerja sesuai dengan bidang kerjanya dan tidak boleh melampaui hal-hal yang harus dia lakukan, dan tidak boleh ada tekanan-tekanan dari seniornya, dari pimpinannya, itu tidak boleh terjadi, dan itu bisa berakibat macam-macam. Salah satu contohnya akibat fatal seperti sekarang ini. Ya, tapi itu yang terjadi diduga terjadi di rumah sakit pada saat itu. Makanya saya bilang silakan diinvestigasi hal itu, tapi tolong semuanya juga dinilai, karena jangan sampai kalau ini diinvestigasi hal yang ini saja diselesaikan, nanti terjadi di tempat lain hal yang sama juga diinvestigasi, itu saja diselesaikan, maka kita tidak akan menyelesaikan masalah ini, padahal orang dokter sudah meninggal. Nah, Prof, kalau menurut Prof Chandra, apakah sistem internship di Indonesia saat ini sudah mempunyai standar nasional terkait jam kerja dan juga beban tugas yang benar-benar baik untuk saat ini? Ya, yang pertama sistem internship ini kan memang sistem yang dilakukan di banyak negara ya. Jadi tadinya waktu zaman saya, walaupun saya sudah terlalu tua untuk merefleksikan dengan saya, tapi waktu zaman saya dulu tidak ada, kita lulus dokter sudah langsung bisa bekerja. Kemudian ada sistem internship yang memang saya dengar waktu itu diminta oleh World Medical Education Association, seperti itulah. Jadi memang ada keperluan menjembatani antara hasil produk akademik dengan situasi di lapangan, bukan hanya keterampilan tapi juga komunikasi dan sebagainya. Jadi dari kacamata itu internship memang diperlukan. Itu poin pertama. Poin kedua, saya tidak mendalami aturan-aturan yang ada, tapi kalau saya kok percaya ya, positive thinking, bahwa tentu aturan yang ada sudah mengatur bahwa orang itu tidak boleh bekerja berlebihan. Itu saya kok percaya itu ada, walaupun saya belum pernah lihat aturannya, terus terang saja. Nah, masalahnya adalah implementasinya di lapangan yang tidak sejalan dengan aturan yang ada. Atau bukan tidak mungkin, aturannya tidak cukup rinci, tidak cukup ketat untuk mengatur apa yang harus dilindungi. Tapi kan kalau sudah ada korban seperti ini, makanya aturan itu harus dibuat demikian rupa sehingga prinsip, kan ada dua kegiatan yang dia lakukan. Yang pertama, dia melakukan tugas di rumah sakit sebagai dokter pada umumnya. Yang kedua, dia melakukan internship. Dua-duanya bisa jalan. Artinya kemampuan dia mendapatkan pengalaman lapangan dengan tugas yang pertama itu dia bisa dapat, tapi perlindungan dia ketika menjalankan internship juga harus dia terima. Tidak boleh karena dia statusnya internship dia diperlakukan semena-mena, itu tidak boleh dan ya sangat berbahaya, dan kita sudah lihat korbannya seperti ini. Baik, terakhir Prof, jika terbukti ada pelanggaran standar, apakah pembekuan wahana internship sudah cukup atau perlu ada reformasi yang lebih luas? Kalau dari tadi saya menyampaikan bahwa menurut saya ada reformasi, harus ada evaluasi dari awal sampai akhir. Di mana bolongnya, di mana loophole-nya. Tentu ada salah satu di rumah sakit, silakan saja, tapi tolong kita evaluasi dari awal sampai akhir. Di satu sisi internship ini maksudnya agar si dokter lulusan fakultas kedokteran bisa kemudian di lapangan, itu bagaimana caranya, bagaimana pengaturannya, siapa supervisinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bagaimana kriteria bahwa dia sudah selesai internship atau tidak, itu mesti diatur secara sangat lengkap, dan inilah saatnya, inilah momentumnya. Dengan kejadian tragis seperti ini, inilah momentumnya untuk membuat pelayanan internship ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, memang tentunya tragedi ini bukan sekedar kehilangan satu nyawa, tapi juga menjadi pengingat bahwa sistem yang tidak sehat bisa berdampak fatal, sehingga harus ada perbaikan agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Dan kami juga turut berduka atas kepergian almarhumah Dr. Mita dan juga dokter magang lainnya. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Terima kasih Prof Chandra telah berbagi banyak sekali informasi bermanfaat, dan atas waktunya juga bersama kami di Sido Sore. Saham sehat selalu. Sang ibu bercerita sejak kelas 1 SMK, almarhum menggunakan sepatu dengan ukuran yang lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya kaki korban mengalami luka. Kondisi diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kekecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun menurut sang ibu, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki, dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala, hingga membuat kondisi kesehatannya pun menurun.
baru-baru aja gitu, dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau Ya, ada di enggak, di jari jemarinya? bagian di atasnya kaki itu aja. Oh. Sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Kan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya Lagi magang. Iya. Lagi magang, terus di Ramayana dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. itu memperparah keadaan Iya, kakinya. itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahani aja sampai pulang baru dia bilang, mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu, pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberi bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan dan penguburan serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah mengimbau tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. 23 April 2026, sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan, baik bantuan uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS, hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Sayangnya, hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan, sehingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Sepatu tak layak, nyawa pun terkoyak. Kematian seorang siswa SMK di Samarinda menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Remaja berusia 16 tahun tersebut diduga mengalami pembengkakan kaki setelah lama menggunakan sepatu yang tidak sesuai ukuran di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisinya menurun sejak awal April hingga meninggal dunia pada 24 April 2026. Meski pihak sekolah mengaku telah melakukan pendampingan dan upaya bantuan. Ini bukan hanya tentang satu keluarga yang berduka, tapi tentang banyak mata yang mungkin tak cukup peka untuk melihat tanda-tanda hingga akhirnya berujung hilangnya nyawa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Ya, Pak Trubus, bagaimana Pak Trubus melihat kasus ini? Apa memang murni persoalan kesehatan atau adanya kegagalan sistem, Pak? Saya sih melihat kalau kesehatan hanyalah ini, Mbak, dampak dari satu kebijakan ya, karena memang ini sistem yang selama ini terkait dengan penanganan ya anak-anak kategori mengalami kerentanan sosial itu relatif minim, Mbak. Itu jadi pemerintah ini relatif minim memberikan atensi kepada yang namanya anak-anak yang dikategorikan sebagai mengalami kerentanan sosial gitu loh. Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, saya melihat memang ya ini persoalan sepatu itu hanya entry point, Mbak. Tetapi persoalan yang lebih besar dari itu adalah bagaimana pemerintah daerah dalam ini termasuk sekolah, karena kan yang bersangkutan ini sebenarnya anak yatim kan yang harusnya menerima bansos, Mbak. Ini menerima bansos, tapi yang bersangkutan kan tidak. Nah, ini kan ada sesuatu yang menurut saya perlu diinvestigasi ya, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab ini kok tidak menerima bansos. Jangan-jangan secara secara aturan dia sudah menerima, tetapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Artinya di atas kertas menerima, tapi dalam praktek kan banyak sekali, Mbak, ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan itu. Nah, ini yang menurut saya perlu semacam investigasi sekaligus untuk mengevaluasi sesungguhnya apa yang dialami oleh anak-anak yang kategori rentan secara sosial. Nah, yang ketiga ini kan sebenarnya perlu kolaborasi yang jelas ya antara pihak sekolah, kemudian pihak pemerintah daerah, juga masyarakat di sekitarnya, misalnya termasuk keluarga, termasuk di sini RT, RW, lurah dan sebagainya. Di mana kemudian ini tidak perlu saling menutupi bahwa memang ada kegagalan di dalam soal memberikan ini
tidak hanya perhatian tapi memberikan bantuan, Mbak. Ini kan pendampingan yang dikatakan sekolah itu sebenarnya kan masih sumir juga, artinya kok pendampingannya yang dilaporkan hanya ketika yang bersangkutan meninggal atau yang bersangkutan sudah dalam posisi sudah tidak bernyawa lah, katakanlah seperti itu, baru ada informasi seperti itu. Tetapi sebab-sebab dari adanya misalnya sepatu kekecilan yang sejak awal diderita oleh yang bersangkutan itu tidak pernah mendapatkan perhatian. Apa sih susahnya membelikan itu atau mengadakan? Kalau memang sekolah menyatakan seperti yang diinformasikan itu, ya sekolah mengatakan selalu menerima keluhan-keluhan, komplain dari para keluarga, artinya anak-anak sekolah termasuk keluarganya, dan direspon dan diberikan bantuan. Saya rasa ini perlu dibuka secara terang benderang, Mbak. Karena apa? Jangan-jangan ini hanya merupakan ini aja saya sih melihat seperti ini aja satu alibi, Mbak, alibi dari transparan di dalam persoalan bantuan-bantuan yang selama ini sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat gitu loh, Mbak. Ini kan hal-hal yang penting. Kemudian yang menurut saya ini kan kalau cuman konteksnya alat-alat sekolah seperti yang terjadi di tempat lain di NTT juga, itu lebih kepada ini, Mbak, apa sebenarnya bagaimana kita menginventarisasi termasuk orang tua keluarga, dan di dalam ini juga ada ya RT RW termasuk lurah juga, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan atau yang tidak masuk akal lah, katakanlah seperti itu kan harusnya segera menanyakan kepada keluarga seperti apa, bagaimana. Dan ini apalagi anak ini kondisinya magang kan, ya kalau magang kemudian dia berdiri lama, ini kan seolah mengalihkan bahwa itu yang bersangkutan meninggal karena bekerja terlalu capek atau dia tidak cocok pekerjaannya. Itu kan jadi hal-hal yang menurut saya juga nggak rasional gitu, karena kan itu di dalam bekerja itu kan juga ada mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, di mana kemudian dia juga bisa istirahat, bisa meminta istilahnya ya paling tidak kesempatan untuk ini kan bincang-bincang dengan sesama temannya kan seperti itu kan, ada curhat-curhat sesama temannya kan ada. Nah, karena itu dalam hal ini persoalan-persoalan kerentanan sosial pada anak-anak ini saya lihat jangan dipandang sifatnya jangka sempit dan jangka pendek gitu loh, Mbak. Tapi ini sesuatu yang harus diselesaikan, karena ini kan seperti fenomena gunung es, Mbak. Jangan-jangan ini di bawahnya masih banyak sekali persoalan-persoalan lebih ini lagi. Kadang-kadang masyarakat nggak mau ngomong, atau kalau mau ngomong juga ketakut, atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menutupi, atau juga tidak mau pihak-pihak lain merasa disalahkan. Akhirnya kan seperti ini seolah-olah seperti lempar tanggung jawab, Mbak. Lempar ke sana, lempar ke sini. Oh ya alasannya karena sepatu yang kecil. Oh alasannya di sini karena pihak sekolah sudah melakukan pendampingan. Oh ini karena anaknya sendiri kemudian magang. Ini kan sesuatu yang menurut saya jadi seperti lingkaran setan, Mbak. Yang sesungguhnya yang terjadi ya ada ketidakjelasan, ketidaktransparan dan ketidakakuntabilitasnya itu sendiri yang menurut saya perlu dievaluasi, begitu Mbak Kendarmi. Ya, Pak Trubus, apakah dengan adanya kasus seperti ini, program bantuan seperti PIP, BOS atau PKH ini menunjukkan belum tepat sasaran dan menunjukkan juga lemahnya data dan juga distribusi bantuan sosial nih Pak? Iya, itu salah satu persoalan klasik sejak istilahnya pemerintah menggelontorkan persoalan bantuan sosial, Pak. Nah, bansos-bansos itu entah itu PKH, entah itu bantuan PIP, entah itu bantuan berupa sembako juga diantaranya. Itu saya melihat memang semuanya seperti ini, Mbak. Di lapangan itu ya bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi seperti ada permainan juga, Mbak. Jadi mereka-mereka yang punya akses kepada penguasa, itu penguasanya itu entah siapa yang berkuasa di sini, entah RT RW ataupun lurah ataupun siapa atau camat atau pokoknya penguasa yang punya ini akses atau kepala sekolah. Biasanya mereka jauh lebih lebih mendapatkan bantuan secara cepat dan cukup memadai gitu. Tapi bagi mereka yang tidak punya akses, Mbak, itu lebih sulit lagi. Kadang-kadang lebih parah lagi kalau di daerah itu karena mereka bukan pendukung salah satu pejabat yang istilahnya kepala daerah yang terpilih, maka kemudian dia dalam posisi seperti termarginalkan, Mbak. Tidak pernah suara-suaranya didengar. Tidak juga kita menyediakan, kalaupun ada aplikasi, katakanlah aplikasi aduan, katakanlah seperti itu. Aduan itu juga nggak pernah ditindaklanjuti, Mbak. Kadang-kadang ya semacam EGP lah emang gue pikirin. Dan ini hal-hal yang banyak terjadi di dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah,
karena itulah menurut saya perlulah pemerintah sekarang memastikan lagi terkait dengan ketepatan. Kita sudah banyak mengadopsi dulu namanya DTKS, data kesejahteraan sosial. Sekarang sudah menjadi data SEN ya, sensus ekonomi nasional. Nah ini kan sudah mengindikasikan sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah ini cukup baik lah, katakanlah cukup progresif. Nah, tetapi kan persoalannya masih banyak kita jumpai juga yang istilahnya luput dari perhatian. Seperti yang mengalami kerentanan sosial ini kan luput dari perhatian, atau memang ada pihak tertentu yang menutupi itu semua. Nah, ini kan sesuatu yang saya katakan perlu ada investigasi. Ya, agar apa? Agar yang namanya bantuan-bantuan itu sampai ke pihak-pihak yang memang membutuhkan atau pihak-pihak yang seharusnya menerima. Nah, persoalan pada kasus ini kasus yang sekarang kita bicarakan ini yang sepatunya kekecilan itu kan sebenarnya dia menerima haknya sebagai orang yang menerima bansos lah, katakanlah gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Berarti kan selama ini dia tidak pernah didata, tidak pernah ada laporan yang melaporkan juga, tidak ada juga semacam survei ataupun satu observasi, pendataan yang akurat, gitu kan menjadi problem toh Mbak. Artinya nih kita patut juga mencurigai ada persoalan apa di situ, persoalan data, ataukah memang kalau lihat dia yatimnya sudah lama Mbak, berarti kan ini sudah lama, artinya sebagai pihak yang menerima kan kita kategorinya kan miskin ada 3 Mbak, ada menuju miskin, yang kedua miskin, yang ketiganya miskin ekstrim. Nah kalau kategorinya memang miskin ekstrim, misalnya miskinnya miskin ekstrim karena sekolah juga nggak mampu, membeli sepatu nggak mampu, berarti kan kategori miskin ekstrim Pak, bukan miskin lagi. Nah berarti kan harus saja mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh Mbak, mendapatkan satu atensi yang lebih dan pendampingan juga lebih juga gitu loh, sehingga siapa sih yang mau dalam kondisi seperti sekarang istilah menderita terus menerus, ya dia si anak ini mengalami kekecewaan Mbak, marah barangkali. Yang terjadi di NTT sampai bunuh diri itu juga karena apa? Karena frustasi Mbak dengan kondisi yang dia alami, tapi tidak ada perhatian dari ini, dan sudah berkali-kali mungkin menyampaikan. Kita nggak tahu kalau yang di NTT kan memang menulis surat ya kan, menulis tulisan lah yang sehingga itu diketahui. Tapi kalau yang ini kan mungkin dia pernah curhat, pernah sesuatu, nah cuman ibunya nggak mau menyampaikan secara terbuka. Mungkin ada tempat temennya yang dipakai untuk curhat, bisa saja kalau diinvestigasi ketahuan Mbak siapa-siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kasus ini, atau setidaknya mengetahui kenapa dia sampai meninggal dalam posisi sepatu yang kecil tadi gitu loh Mbak. Ya. Baik, seperti yang Pak Trubus tadi katakan juga, ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya juga ada adat di Kabupaten Duga NTT yang diduga gantung diri karena tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Pencairan PIP di kecamatan yang berbeda membuat ibunya perlu waktu untuk mengambil dan mengantarnya. Sementara sang anak yang dititipkan di rumah neneknya merasakan penderitaan kelaparan dan sedih mendalam, tak mampu memiliki buku dan alat tulis. Indonesia kembali berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk membeli pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama itu lepas dia tinggal di kampung hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini memantik amarah Gubernur NTT. Emmanuel Melkiades menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Berpoin. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini
warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jauh. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga termasuk harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sendiri yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam sama saya cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Adanya kasus ini menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk dapat memperhatikan masyarakatnya. Diharapkan tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena kesejahteraan, karena satu Jawa terlalu berharga untuk masa depan sebuah bangsa. Tim Liputan, AHA News melaporkan. Pak Trubus, dari dua peristiwa ini di NTT dan juga di Samarinda ini, kan dua-duanya dikarenakan perlengkapan sekolah ya. Mana yang sebenarnya lebih ideal? Perlengkapan sekolah diberikan dalam bentuk fisik atau diberikan dalam bentuk uang saja, Pak? Kalau untuk alat sekolah itu memang lebih cocok ya, itu diberikan dalam bentuk uang, karena uang itu nanti mereka bisa bisa mencari sendiri yang sesuai. Hanya persoalannya memang kalau bentuk uang ini kelemahannya harus ada yang mengawasi, harus ada yang mendampingi, sehingga uangnya memang betul digunakan untuk keperluan yang semestinya atau sesuai peruntukannya lah, katakan seperti itu. Nah, kalau kita memilih yang barang, nah barang ini sudah berkali-kali ada konteks sembako lah, konteks apalah, itu selalu ujung-ujungnya apa? Ada yang melakukan penyunatan, ada yang melakukan pemotongan, bahkan dulu sampai melibatkan yang namanya seorang pejabat tinggi menteri lah, katakanlah di era Pak Jokowi waktu itu. Nah, mensosnya. Nah, ini juga mengindikasikan apa? Memang persoalan yang kalau berbentuk barang itu lebih rentan, Mbak, daripada kalau minta tunai, gitu loh. Sehingga kalau mau ditanyakan apakah lebih cocok barang atau tunai, ya mesti jawabannya lebih tepat sekarang ini, era sekarang tunai gitu. Hanya ini persoalannya bagaimana agar pendampingan itu tidak menjadi beban, karena selama ini pendampingan terhadap bansos itu, khususnya bansos tunai, Mbak, itu relatif nggak efektif kok, Mbak, gitu. Jadi mereka laporannya apa, sesungguhnya mereka memberikan semacam edukasi seperti apa kepada si penerima bansos itu nggak pernah jelas. Nah, munculnya kemudian dampak buruk, ada rekening-rekening dorman itu yang tempat dipakai untuk judo lah, kemudian sampai ada dipakai hal-hal yang negatif lah, katakanlah, yang oleh pihak PPATK akhirnya sampai dibekukan oleh pemerintah waktu itu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa memang tunai sendiri kalau tata kelolanya, sistemnya tidak baik, itu ya potensi penyimpangannya juga tinggi sekali, Mbak, gitu. Jadi sebenarnya apapun bentuknya, sepanjang bisa memastikan bahwa itu sampai pada pihak penerima. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan law enforcement yang tegas kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran lah, katakanlah seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu yang namanya bantuan sosial, Mbak, itu sangat-sangat baik, dalam arti apa? Itu menunjukkan negara hadir, negara punya tanggung jawab kepada yang namanya rakyatnya. Itu, Mbak, persoalannya. Ya, baik, Pak Trubus, tragedi tentunya seharusnya tidak akan pernah terjadi ya, karena sesederhana sepatu yang tidak lagi muat, kita juga jadi bertanya di mana kita saat itu, di mana sistemnya seharusnya melindungi, dan tragedi ini harus jadi pelajaran berharga untuk kita lebih saling peduli lagi. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi dengan kami, sangat bermanfaat tentunya, dan atas waktunya bersama. Sang ibu bercerita sejak kelas 1 SMK almarhum menggunakan sepatu yang ukurannya lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya kaki korban mengalami luka.
Kondisi ini diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun menurut sang ibu, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala hingga membuat kondisi kesehatannya menurun. Aja gitu dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh. Sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Kan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang terus di Ramayana dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan. Iya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahani aja sampai pulang baru dia bilang mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu pemirsa, pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberikan bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan dan penguburan, serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah mengimbau tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. 23 April 2026, sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan, baik bantuan uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Sayangnya hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan. Sehingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Pemirsa, seharusnya sepasang sepatu membawa seorang anak berlari menjemput mimpi, bukan malah mengantar langkahnya menuju sunyi. Mandala, siswa yatim di Kalimantan Timur, harus meregang nyawa karena infeksi dari sepatu pemberian yang sudah kekecilan. Sebuah luka yang dianggap biasa ditangani dengan cara yang salah hingga akhirnya maut menjemput. Bersama Ketua Tim Reaksi Cepat PPPA Kaltim, Rina Zainun, kita akan mengungkap mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Mbak Rina, meskipun kita belum mengetahui jelas penyebab pasti kematian korban, Mbak Rina dari siapa dan kapan tepatnya ini TRC pertama kali mendengar cerita bantuan untuk almarhum ini? Kami dari TRC PPPA Kaltim dihubungi oleh salah satu komite yang ada di sekolah tersebut, karena kebetulan kan saya alumni tahun 96 di sekolah tersebut gitu. Akhirnya kami datang ke rumah buka, kami melayat, kemudian memberikan bantuan sembako, bertemu dengan ibu korban, akhirnya beliau bercerita. Jadi yang saya tanyakan di sana, peranan sekolah, peranan lingkungan di masyarakat, serta kemudian apakah benar sakitnya itu karena berawal dari sepatu gitu. Nah, diceritakan kronologinya bahwasanya memang sepatu itu dari kelas 1 dibelikan ibunya di kelas 1, kemudian dipakai hingga dia naik kelas 2. Jadi ukuran sepatu itu sebenarnya 43. Nah, dia sempat di hari Kamis itu dichat 1 hari sebelum dia meninggal, dichat oleh temennya. Ditanyakan ukuran sepatunya berapa. Dia bilang ukuran saat ini 43, tapi kesempitan sudah dia, karena ukuranku sepertinya sudah 44 atau 45, dia bilang begitu. Oke, kalau dari pengamatan awal dari tim PPPA, bagaimana gambaran harian keluarga almarhum ini, Mbak Rina? Ya, jadi kalau kita mengatakan harian keluarga ini sebenarnya masuk di keluarga prasejahtera.
Ibu ini mempunyai 5 anak. Mandala dan kakaknya adalah anak yatim. Kemudian ibunya berjualan risol keliling. Jadi subuh itu sudah bangun untuk membuat risol. Tengah malam jam 1 malam biasanya beliau itu sudah memasak bahan isian risol. Kemudian subuh itu sudah berjalan mengejar waktu itu lari-larian sampai jam 7 pagi. Karena jam 7 pagi almarhum itu harus sekolah. Jadi adiknya kan di rumah tuh. Jadi ibunya pulang dulu. Nah kemudian nanti 3 kali sesi itu. Bahkan menurut tetangga kadang sampai lari-larian itu ibunya berjualan karena si adik yang usia 5 tahun dan 3 tahun itu kan ditinggal di rumah dalam kondisi pintu tidak dikunci. Jadi tetangga-tetangga saja yang memperhatikan takut terjadi apa-apa pada anak-anak balita ini. Nah ibunya nanti pulang itu harus mengantar lagi si yang kelas 1 untuk bersekolah tuh. Jadi sehari-hari kegiatan ibunya ya berjualan risol itu tadi dengan kondisi rumah yang jadi satu nih, dapur dan ruang tamu menjadi satu, dan kondisinya juga udah lapuk sih rumah yang mereka sewa. Iya Mbak Rina, artinya faktor ekonomi sangat terbatas dari keluarga almarhum. Ini Mbak Rina tadi kami kalau tidak salah dengar satu alumni sama dengan SMK yang sama dengan korban, Mbak Rina? Benar. Makanya pada saat saya dikabari, saya datang, bahkan saya sempat share di grup alumni hingga beberapa teman alumni datang melayat dan memberikan santunan. Saya kemarin sempat menyampaikan, ada statement saya bahwasanya paguyuban komite itu harus aktif dalam mendata murid-murid yang tidak mampu sehingga bisa dilaporkan ke sekolah untuk mendapatkan bantuan. Saat ini kan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu punya yang namanya Gratis Pol. Gratis Pol itu untuk anak-anak kelas 1 itu mendapatkan seragam dan sepatu. Nah, saya meminta kenapa data itu harus ada agar anak kelas 2 dan kelas 3 yang tidak tersentuh itu bisa mendapatkan bantuan yang memang dalam kondisi keluarga tidak mampu atau sangat tidak mampu. Nah, saya sempat ingin kenapa saya bicara tentang data itu, saya punya wacana untuk berbicara dengan teman-teman alumni yang mempunyai kelebihan rezeki atau kehidupan mereka baik, sangat baik, menjadi kakak asuh bagi adik-adik kami yang dalam kondisi keluarga tidak mampu. Paling tidak setiap tahun itu ada adik-adik kami itu yang bisa dibelikan sepatu atau seragam dari kakak asuh yang alumni-alumni yang sudah sukses, Pak. Itu yang ada di pikiran saya gitu. Tapi sejauh ini dari pihak sekolah maupun pemerintah, apakah sudah berjalan bantuan-bantuan semacam ini, bantuan seragam dan bantuan sepatu mungkin atau biaya sekolah? Kalau memang sudah berjalan, sudah berapa lama dan frekuensinya seberapa sering, Mbak Rina? Kalau sekolah gratis itu untuk negeri memang sudah berjalan lama sekolah gratis. Nah untuk seragam dan sepatu gratis ini dari tahun ini, tahun 2025 ke 2026 khusus untuk anak kelas 1. Khusus untuk anak kelas 1 yang baru masuk itu mendapatkan seragam dan sepatu gratis. Nah ini akhirnya kan yang kelas 2 dan kelas 3 itu tidak mendapatkan. Nah itu maksud saya tadi, perlunya data anak-anak yang dari kalangan tidak mampu itu agar ada prioritas karena menurut info dari teman saya yang juga kepala sekolah di sekolah yang lain, ada beberapa anak yang dari keluarga mampu itu tidak mau ambil sepatu dan seragam itu. Akhirnya dari sekolah membuat kebijakan sendiri di data murid yang benar-benar tidak mampu itu dialihkan ke sana dengan catatan gitu loh. Jadi laporan itu tetap ada penyalurannya secara tepat. Begitu. Artinya kalau dalam kasus Mandala, apakah Mandala ini sudah masuk dalam data tetapi belum menerima sepatu atau belum masuk dalam data? Kalau Mandala kan kelas 2, berarti dia tidak mendapatkan bantuan sepatu tersebut dari sekolah, dari pemerintah gitu. Karena tidak masuk, karena yang dapat hanya anak kelas 1. Untuk tahun ini. Ya, artinya bantuan yang bisa didapat dan memungkinkan adalah wacana yang seperti Mbak Rina tadi sebutkan dari kakak asuh ya? Benar, seperti itu. Tapi itu tadi, penyesalan kita adalah karena kita tidak mengetahui kondisi adik-adik itu dari awal.
kami tahunya pada saat sudah meninggal, sudah kejadian seperti ini gitu. Makanya kemarin saya berbicara dengan salah satu komite yang mengantarkan kami ke sini, yang mengetahui kejadian ini. Beliau mengatakan, Darin izin, ini saya kok bingung kenapa ada anak SMK 4 yang meninggal disolatkan di sekolah. Coba dong diselidiki dulu ada apa gitu. Makanya saya datang ke sini, ternyata kondisinya memang di rumah ini tidak muat untuk menyolatkan jenazah. Kemudian juga pihak sekolah lah yang membantu pemulasaran dan bahkan ambulans sampai ke pemakaman tadi. Iya, Mbak Rina, ini kan karena diduga masalah sepatu. Ini sebenarnya Mbak Rina sebagai juga alumni dan juga komite paguyuban, tergabung dalam komite paguyuban. Ini komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dan siswa dan juga komite seperti apa sih, berjalan nggak sih komunikasinya di sana? Nah, ini tadi saya bilang, seharusnya memang orang tua itu komunikasi bersama guru dan pihak sekolah. Kemudian paguyuban juga aktif di dalam mendata orang-orang yang ada di dalam grup paguyuban tersebut. Siapa yang mampu, siapa tidak mampu, siapa yang sangat-sangat mampu. Karena itu tadi gitu loh, komunikasinya itu bukan komunikasi satu arah gitu. Orang tua malu menyampaikan kondisi ekonomi. Kemudian dari pihak sekolah juga tidak, dari data yang ada di sekolah itu tidak dilihat. Kan sekolah punya nih, kalau kita mau masuk, itu kan ada data pekerjaan orang tua, kemudian jumlah gaji, usahanya apa, kan seperti itu gitu loh. Itu harusnya ditelusuri semuanya, data-data tersebut. Gitu. Jadi supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pentingnya komunikasi, pentingnya orang tua juga menyampaikan apa yang terjadi. Di dalam kasus ini, si adik ini almarhum Mandala lah yang akhirnya mengambil peran tersebut. Dia berkomunikasi dengan gurunya, dengan wali kelasnya, menyampaikan, meminta bantuan. Nah, tanggapan sekolah gimana, Mbak Rina? Sekolah ada memberikan bantuan tersebut, uang tersebut, yang ternyata sebenarnya saya tidak mau membuka ini ya. Dari awal saya hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah karena sudah membantu. Tapi karena ini sudah terupload semuanya, akhirnya ini saya sampaikan. Saya dari awal sudah mengetahui isi chat dari adik Mandala kepada gurunya, meminta bantuan, uang. Ternyata uang itu yang isunya untuk pengobatan dan dimandikan, itu ternyata untuk membayar sewa rumah. Karena Mandala menyampaikan kepada ibunya, nanti kalau sudah siapa tahu selesai magang kan ada dapat uang untuk bisa mengganti tersebut. Makanya saya sampaikan kepada ibu almarhum, karena itu sifatnya utang, awal pembicaraan itu meminjam uang, meminta bantuan kepada pihak sekolah, diganti saja uang tersebut gitu loh. Kan dapat uang santunan tersebut supaya tidak ada sangkutan. Kalau memang itu diikhlaskan oleh pihak sekolah, harus ada akad antara orang tua dan pihak sekolah yang meminjamkan tadi, supaya jangan ada sangkutan dan tuntutan secara terus-menerus gitu. Penyampaian seperti itu. Karena kan juga pada saat meninggal almarhum ini banyak sekali bantuan, ada dari gubernur, kemudian dari alumni-alumni dan dari beberapa orang-orang yang baik hati setelah si adik ini tiada. Bahkan bantuan untuk kakaknya. Kakaknya itu bahkan sepatunya sebenarnya sudah mulut buaya menganga gitu. Dan adiknya yang SD itu tidak punya seragam. Baik, Mbak Rina, satu lagi, ini tadi pihak sekolah menolak bahwa ini disebut meninggalnya karena sepatu begitu ya, sepatu kekecilan, karena pihak sekolah mengaku bahwa ada bantuan untuk seragam, untuk sepatu, dan juga untuk BPJS gitu. Nah, apakah BPJS ini juga berjalan, dan kalau memang BPJS ini berjalan, bantuan dari sekolah, kenapa kemudian Mandala ini tidak menggunakan jalur kesehatan, jalur pemeriksaan kesehatan yang seperti biasa begitu melalui BPJS? BPJS itu kan ada tunggakan pada saat orang tua, ayah dari Mandala itu meninggal dunia. Nah, infonya dari sekolah kan ingin menguruskan BPJS tersebut. Tapi ternyata pada saat si Mandala meninggal, BPJS itu dikembalikan lagi dengan ucapan bahwa saya tidak bisa diuruskan.
Dari sekolah? BPJS-nya, ya. BPJS itu dikembalikan dan belum sempat diuruskan. Jadi tidak bisa dipergunakan. Belum sempat dipergunakan itu BPJS. Gitu. Oke. Artinya bantuan sepatu tidak dapat karena dia sudah kelas 2, kemudian BPJS juga tidak bisa diuruskan karena ada tunggakan, sehingga ini kondisinya Mandala ini menjadi berlarut-larut ya? Benar. Jadi ini ada chat Mandala kepada ibu gurunya. Dia bahkan menyampaikan kepada ibu gurunya bahwasanya, Bu, dipotokan. Alhamdulillah sudah mulai surut, bengkaknya itu udah mulai surut, bengkak di kaki. Saya akan coba paksa untuk bawa jalan dengan sepatu yang ada. Saya tidak mau mengeluh dengan ibu saya. Mantan sudah dikirim. Saya tidak mau mengeluh dengan ibu saya tidak mau menyusahkan ibu saya. Itu penyampaian dia kepada wali kelasnya, gitu. Sebelum dia meninggal, dia sempat memfoto kondisi kakinya yang bengkak. Bahkan menurut tetangga di sini, dia itu jalan kondisi kaki bengkak, badan sudah sangat kurus. Badan sudah sangat kurus, jalan memegang dinding. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina Zainun, Ketua Tim Reaksi Cepat PPPA